Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom saudara dan saudari sekalian, puji syukur kita dapat berjumpa sekali lagi. Mari kita memulakan renungan pagi pada hari ini dengan pujian Dalam Kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku
damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Shalom saudara dan saudara sekalian. Ya, saya kasihi, tema renungan pada pagi ini yaitu mendemonstrasikan iman. Mendemonstrasikan iman ataupun menyatakan iman kita kepada orang di sekitar kita. Ini diambil dari surah Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-25. Ini merupakan doa penutup daripada penulis surat Ibrani. Jadi persoalan bagi kita pada hari ini, kenapa kerap kali orang menolak kekristenan? Ini bukan kerana ajaran ada salah, tetapi kerana pesannya tidak relevan. Ini menurut mereka. Pesan dalam Alkitab, pesan dalam firman Tuhan itu tidak relevan bagi mereka. Mengapa? Karena mereka tidak dapat menemukan kaitan antara pengajaran dalam firman Tuhan dan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mereka tidak dapat apa kaitan saya dengan nasihat ini, apa kaitan saya, apa ini untuk saya kah nasihat firman Tuhan ini. Jadi mereka tidak dapat menemukan kaitan itu. Oleh itu mereka rela berkata, oh saya menolak kekristenan, saya menolak untuk percaya kepada Yesus, saya tidak mau menjadi orang Kristen. Jadi untuk menghindari persoalan itu, saudara dan saudari, untuk menghindari kesalahfahaman itu, penulis surah Ibrani mengajarkan kita pada hari ini dan selamanya sebagai seorang pelaku kepada firman Tuhan, supaya kita memperhatikan nilai kekristenan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita perlu memperhatikan nilai kekristenan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi nasihatnya iaitu bersangkutan dengan kehidupan sosial maupun peribadi orang Kristen. Dalam hubungan kita dengan sesama, kita perlu memelihara kasih persaudaraan kita dengan orang ini, dengan orang itu, dengan saudara mara kita, jiran kita, orang di sekitar kita, tetangga kita. Jadi kita perlu menunjukkan keramah tamahan kita. Kita perlu ramah kepada orang di sekitar kita, tidak malu terhadap orang yang dihukum kerana iman, dan menjaga kesucian pernikahan seperti nasihat dalam firman Tuhan ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-4 yang telah kita dengar sebentar tadi. Jadi pada masa itu bagaimana mereka memelihara kasih persaudaraan apabila ada orang jauh yang sudah mengembara, mereka letih, mereka tidak mempunyai tempat tinggal. Bagaimana orang ketika itu mereka memelihara kasih persaudaraan? Mereka memberi apa? Tumpangan kepada orang yang memerlukan tempat rehat, tempat untuk berteduh sementara, dan bahkan melanjutkan lagi perjalanan mereka dan kunjungan apabila ada orang yang dimasukkan dalam penjara oleh kerana iman mereka kepada Kristus. Kunjungan daripada saudara juga saya percaya dapat melegakan bagi seorang tawanan itu. Dan selain itu disentuh juga tentang
bagaimana nilai kekristenan itu harus terwujud dalam pernikahan, iaitu menjaga kekudusan perkahwinan. Dan penulis Surah Ibrani menekankan tuntutan Allah atas kudusnya pernikahan yang dibentuk olehnya. Jadi Allah tidak segan menghukum umatnya yang tidak setia kepada pasangannya, tidak setia dalam pernikahan. Jadi dalam hidup pribadi kita pada hari ini sebagai seorang pelaku kepada firman Tuhan, kita tidak boleh terlalu cinta wang. Bukannya haram, tidak. Kita tidak terlalu boleh cinta wang terlalu, melainkan kita perlu mencukupkan diri kita dengan apa yang ada yang kita miliki pada hari ini. Jadi ketika kita mengalami keadaan hidup yang berat, kita dapat bergantung kepada Allah, Sang Penolong kita, dan berpegang kepada kesaksian iman sesama orang percaya. Ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh mengajar kita. Jadi iman bukan hanya gagasan. Iman adalah dasar kepercayaan yang membangkitkan kemauan kita untuk memberi pertolongan kepada orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan kita, dan mengarahkan hati kita kepada Allah sambil kita menolong orang itu. Jadi iman yang diperhatikan melalui tindakan kita menolong sesama kita dan perkataan yang kita ucapkan dan keluarkan itu akan memuliakan Allah, adalah persembahan yang berkenan baginya. Itulah ibadah kita yang sejati. Jadi sebagai orang Kristian masa kini, saudara dan saudari sekalian, kita harus hidup dengan cara yang berbeza dari orang di dunia ini, orang yang milik dunia ini. Karena apa? Karena kita adalah milik Kristus. Kita bukan milik dunia ini. Ya, bukankah Yesus telah berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dunia. Kita melihat dalam Yohanes bab yang ke-17 ayat yang ke-18. Kita semua orang Kristian, semua kita orang utusan daripada Yesus. Jadi kita harus mengubah cara hidup dunia ini dengan cara hidup kekristenan yang lahir dari iman kita kepada Tuhan. Jadi apakah orang lain dapat melihat perbezaan itu dalam hidup kita? Sungguh-sungguh orang dapat melihat Kristus dalam kehidupan kita? Renung-renungkan dan bertindaklah mengikut kehendak firman Tuhan. Amin.